ini untuk melakukan pengecekan, Mbak, secara langsung, karena berita di sosial media itu kan dan berita yang berkembang di luaran itu terlalu riuh sekali. Banyak yang ada yang bilang A, B, C, D dan segala macam. Maka kami atas perintah Pak Kepala Staf, Pak Muldoko langsung untuk datang ke tempat ini. Coba dicari yang benar, dilihat, dirasakan, dirasakan dan didengar apa yang sebenarnya yang terjadi. Kami melakukan dua hal, Mbak. Yang pertama kami memisahkan dulu. Yang pertama kita melihat peristiwa tanggal 8, 9, 10 apa yang terjadi. Kemudian kami kesini juga melihat sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa masyarakat menolak terhadap proses pengadaan bahan kuari di Desa Wadas ini. Nah, dari proses-proses itu semua pihak kami hubungi. Dari pihak kepolisian kami sudah bertemu dengan Kapolda, ketemu dengan Gubernur Pak Ganjar, kita sudah ketemu dengan Ombudsman Jawa Tengah, kemudian kami ketemu juga dengan masyarakat yang kontra kemarin, Mbak lihat. Apa Pak sebenarnya harapan dari Presiden Joko Widodo terhadap permasalahan yang ada di Desa Wadas ini? Nah, harapan dari Bapak Presiden adalah ya tetap program strategis nasional itu tetap bisa dilaksanakan, tetapi harus dicari cara-cara komunikasi agar tidak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan, tidak ada masyarakat yang merasa terkalahkan. Semua harus dirangkul. Kalau memang ada permasalahan, ada kelemahan, ya kita perbaiki. Kalau ada hal-hal yang harus dievaluasi, ya segera kita evaluasi. Pada kenyataannya kami mendampingi warga langsung untuk turun ke lapangan. Pada saat itu ada Mbak Nanto salah satunya, itu ingin mengambil hasil bumi di lahannya sendiri, tapi dicegat dan istilahnya tidak boleh masuk. Nah, di situ ada yang beberapa pemuda, ada beberapa orang lah, itu bisa dikatakan membawa sajam waktu itu. Ya. Jadi intinya bahwa bagi masyarakat yang setuju bahwa arealnya boleh ditambang dan pengukuran itu klien Anda atau mereka sendiri juga mengatakan pada Anda mengalami intimidasi. Benar ya, dan kita juga menyaksikan Bu Rosi. Saya salah satu yang merasakan ya, karena pada saat itu kita berada pada titik yang berbeda. Jadi saya dan rekan saya Mas Trisna ini berada di titik yang berbeda. Saya berada di Winong pada saat itu, dan saya merasakan langsung intimidasi seperti apa. Ketika saya dilempar dengan batu kali yang besarnya itu dia seperti pondasi jembatan ya, dan itu mengenai tubuh saya, kepala saya. Di situ ada intimidasi dari warga yang belum menerima proses kuari pengambilan. Ya, saya dapat. Kita melaporkan apa adanya yang dialami warga dan KSP berjanji untuk ini mau disampaikan ke Presiden gitu. Pada saat kerusuhan tersebut terjadi, apakah Pak Siswanto berada di lokasi kejadian? Kalau pas kerusuhan terjadi aku enggak ada di lokasi persis ya Mbak, karena pas paginya sekitar jam 10 itu aku sama temanku itu lagi keliling lihat kondisi, karena kita kan pagi itu mendengar informasi bahwa di Desa Wadas itu mau ada rencana pengukuran ya kan. Nah, terus beberapa warga termasuk aku juga itu melihat apakah benar kalau hari itu mau ada pengukuran ya itu. Nah, ketika jam-jam 10 itu mulailah itu polisi masuk ke Wadas. Polisi itu belum berbaju dinas. KSP akan bawa suara warga Desa Wadas tolak tambang ke Jokowi. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Johannes Joko mengaku akan membawa suara warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, yang menolak rencana penambangan batu andesit di wilayah itu ke Presiden Joko Widodo. Hal itu diutarakan saat menemui dan menyerap aspirasi elemen warga Desa Wadas yang menolak tambang batu andesit yang menuai polemik belakangan ini. Matur suwun, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menemui kami dan menyampaikan semuanya. Kami sudah dengar dan catat baik-baik suara Bapak atau Ibu semua. Kami akan sampaikan ke Pak Presiden soal ini.
Begitulah kata Jokowi dalam keterangan resminya. Begitulah kata Joko dalam keterangan resminya. Joko menjelaskan tak terlihat lagi penjagaan dari aparat keamanan di lokasi yang menjadi tempat penangkapan puluhan warga tersebut. Aktivitas warga pun diklaim sudah tampak berjalan biasa. Melihat kehadiran beberapa warga dan perwakilan LBH Yogyakarta, langsung mengajak tim KSP ke Serambi Masjid Hidayatul Islam untuk berbincang-bincang. Awalnya, pertemuan hanya diikuti beberapa orang, namun setelah beberapa jam, puluhan orang berdatangan dan tempat mengobrol pun sudah pindah ke dalam masjid. Di hadapan ratusan warga desa Wadas yang menolak tambang, Joko membuka dialog dengan etika masyarakat Jawa. Dalam nyuwun duko panjenengan, kami datang ke sini siap untuk mendengarkan unek-unek warga. Silakan ceritakan yang sebenarnya. Yang mau marah-marah, nggih monggo. Begitulah tutur Joko. Mendapat kesempatan ini, warga turut buka suara soal insiden penangkapan hingga alasan penolakan penambangan batu andesit. Sesekali emosi warga tak terkontrol saat menceritakan kronologi peristiwa, bahkan ada yang terlihat menangis. Joko menegaskan ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari verifikasi lapangan KSP terkait insiden Wadas. Di antaranya evaluasi terhadap pelaksanaan operasi oleh aparat keamanan dan alasan penolakan warga yang didasarkan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Aparat bersenjata lengkap diketahui dikerahkan ke Wadas untuk mengawal pengukuran kawasan tambang andesit untuk kebutuhan bendungan bener sejak 8 Februari hingga Jumat 11 Februari. Puluhan warga sempat ditangkap aparat, beberapa di antaranya merupakan anak-anak dan orang lanjut usia. Mereka kemudian dibebaskan. Anggota Komisi 3 DPR Nasir Jamil menyebut bahwa jumlah warga desa Wadas yang menolak tambang lebih banyak dibanding yang menerimanya. Hal ini berdasarkan kunjungan bersama sejumlah anggota Komisi 3 DPR ke desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Komisi 3 mengunjungi desa Wadas berkaitan dengan peristiwa kisruh antara aparat kepolisian dengan warga yang menolak pembangunan tambang batu andesit. Masyarakat di desa Wadas menolak pembangunan pengambilan batu andesit di kampung mereka. Begitulah ujar Nasir Jamil. Memang ada sebagian masyarakat yang setuju dengan penambangan batu andesit di desa Wadas untuk kepentingan pembangunan bendungan bener. Namun kata Nasir, jumlahnya lebih minoritas. Nasir juga mengatakan bahwa warga yang setuju adanya tambang sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang jelas soal ganti rugi yang bakal dibayarkan oleh pemerintah. Sementara Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Nasir, menduga terjadi manipulasi dalam surat-surat untuk izin menambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Menurutnya, tidak jelasnya izin merupakan salah satu hal yang dipersoalkan. Sehingga sebagian besar masyarakat Wadas menolak keberadaan pertambangan batu andesit di desa mereka. Ini jauh dari masalah komunikasi, tapi ini ada semacam manipulasi. Begitulah kata Muhammad Isnur saat menjadi narasumber di program Sapa Indonesia Malam. Manipulasi izin yang dimaksud Isnur adalah ketidaksesuaian antara surat perizinan dengan kegiatan di Desa Wadas. Anggota DPR RI fraksi P3 Musli Zainal Abidin menyoroti soal polemik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Ia pun meminta agar pemerintah dapat menghentikan tindakan represif yang dilakukan kepolisian terhadap warga Desa Wadas menolak adanya penambangan batu andesit. Menurutnya, penolakan ini merupakan hal wajar, sebab mereka khawatir aktivitas tambang dapat merusak sumber mata air yang menjadi kebutuhan penting warga, baik sekarang dan ke depannya. Lebih lanjut, Muslim menyampaikan pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali penambangan atau galian C di desa tersebut. Terlebih lahan yang dipertahankan oleh warga Desa Wadas bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Muslim menilai tindakan kepolisian sangat berlebihan. Ia mengatakan tindakan yang dilakukan aparat seakan memposisikan warga sebagai kriminal dan teroris. Apalagi selama ini Purworejo terkenal damai dan tentram. Tindakan represif semacam ini adalah tindakan konyol dan bodoh. Itu seharusnya tidak dilakukan. Selama ini Purworejo, khususnya Desa Wadas, aman-aman saja. Jangan bikin ricuh seperti itu.
Musli juga menyebutkan tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap mengayomi masyarakat. Bahkan ia menyelesaikan tindakan penangkapan puluhan warga desa tersebut.